Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 3 dan 6 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Audit dan Tata Kelola Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Tadityo Wiratsongko Eskom MM dan Bapak IGL Putra Eka Prismana Eskom Mkom. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Amalia sebagai moderator. Ada kelompok saya, yakni yang pertama ada Adinda Yuli Septiani, yang kedua ada Muhammad Dike Effendi, yang ketiga ada Muhimmatul Mahmudah, yang keempat ada Alfi Azkia Uzul Fahak, yang kelima ada Ahmad Muhyiddin, dan yang terakhir ada Muhammad Aldi Irsada. Baik, materi yang pertama yakni boundary control yang akan disampaikan oleh Kak Aldi Irsada. Kepada beliau kami persilahkan. Yang pertama, boundary control. Pengertian boundary control atau boundary subsystem. Boundary control merupakan batasan untuk menentukan hubungan antara pengguna sistem komputer dengan sistem komputer itu sendiri. Hubungan ini melibatkan beberapa komponen yang saling terintegrasi untuk menjaga keamanan aset, memelihara integritas data, dan mencapai tujuannya yaitu efektif dan efisien. Fungsi utama pengendalian batasan adalah untuk mengidentifikasi dan memastikan kebenaran pengguna, serta memberikan hak istimewa menurut Weber 1999. Macam-macam pengendalian dalam boundary subsystem. Yang pertama, cryptographic control. Berfungsi untuk melindungi kerahasiaan data dan mencegah modifikasi data yang tidak benar. Yang kedua, access control. Pengendalian ini membatasi penggunaan sumber daya sistem komputer kepada pengguna yang sebenarnya. Membatasi tindakan pengguna dapat dilakukan sehubungan dengan sumber daya dan memastikan pengguna hanya memperoleh sumber daya yang benar. Dan yang ketiga, audit trail control. Jejak audit ini harus merekam semua peristiwa penting yang terjadi dalam subsistem batasan boundary. Untuk materi yang kedua yakni input control yang akan dipresentasikan oleh Kak Muhimmatul Mahmudah. Kepada beliau saya persilahkan. 2. Input control. Input control atau pengendalian masukan bentuk pengendalian yang dibangun untuk memastikan bahwa data yang diinput dalam sebuah sistem informasi memenuhi unsur validitas atau keabsahan, kelengkapan, akurasi, dan dilakukan oleh orang yang berwenang atau memiliki otoritas. Jenis-jenis input control. Yang pertama, prosedur otorisasi, yang kedua prosedur validasi, yang ketiga prosedur pengendalian transmisi data. Baik, untuk selanjutnya yakni materi ketiga, communication control yang akan dipresentasikan oleh Kak Muhammad Dike Effendi. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi yang ketiga, communication control. A. Definisi proses. Communication control adalah cabang teknologi yang ditujukan untuk desain, pengembangan, dan penerapan fasilitas komunikasi yang digunakan secara khusus untuk tujuan kontrol, seperti untuk mengendalikan proses industri, pergerakan sumber daya, pembangkit tenaga listrik, distribusi, pemanfaatan jaringan komunikasi, dan sistem transportasi. B. Penilaian proses.
Manajer proyek bertanggung jawab untuk mengendalikan komunikasi. Kegagalan untuk bertukar informasi yang benar dengan pemangku kepentingan yang benar dapat menciptakan kebingungan dan masalah yang tidak perlu. Agar proses berhasil, kebutuhan informasi setiap pemangku kepentingan harus diidentifikasi sehingga informasi yang mereka butuhkan hanya informasi itu dikomunikasikan dengan cara yang jelas dan ringkas. Materi selanjutnya yakni processing control yang akan dipresentasikan oleh Kak Muhammad Muhyiddin. Kepada Kak Muhammad Muhyiddin dipersilahkan. Oke, materi yang keempat adalah processing control. A. Pengertian pengendalian proses atau processing control. Pengendalian proses atau processing control adalah disiplin rekayasa yang melibatkan mekanisme dan algoritma untuk mengendalikan keluaran dari suatu proses dengan hasil yang diinginkan. Contohnya, temperatur reaktor kimia harus dikendalikan untuk menjaga keluaran produk. Pengendalian proses banyak sekali digunakan pada industri dan menjaga konsistensi produksi massal seperti proses pada penghilangan minyak, pembuatan kertas, bahan kimia, pembangkit listrik, dan lainnya. Pengendalian proses mengutamakan otomasi sehingga hanya diperlukan sedikit personel untuk mengoperasikan proses yang kompleks. B. Tipe proses. Yang pertama, tipe diskrit. Terdapat pada aplikasi manufaktur dan pengemasan. Pemasangan dengan bantuan robot seperti yang umum digunakan pada produksi otomotif dapat dikarakteristikan sebagai pengendalian proses diskrit. Sebagian besar proses manufaktur diskrit melibatkan produksi sebagian produk secara diskrit, seperti pembentukan logam. Yang kedua, partaian. Beberapa aplikasi membutuhkan digabungkannya beberapa bahan baku spesifik dengan cara tertentu pada jangka waktu tertentu untuk menghasilkan produk samping atau produk akhir. Contohnya adalah pada produksi lem dan berkat, yang umumnya membutuhkan pencampuran bahan baku dalam suatu reaktor yang dipanaskan selama periode waktu tertentu. Contoh yang lain adalah pada produksi makanan dan obat. Proses partaian biasanya dilakukan untuk memproduksi produk dengan kapasitas rendah hingga sedang. Yang terakhir yaitu continue. Seringkali proses produksi berlangsung secara terus-menerus tanpa henti. Pengendalian temperatur air pada jaket pemanas secara terus-menerus adalah contoh pengendalian proses secara kontinu. Contoh produksi yang berlangsung secara kontinu adalah produksi bahan bakar. Proses kontinu pada proses produksi digunakan untuk memproduksi produk dengan kapasitas besar. Untuk materi yang kelima, yakni database control, akan dipresentasikan oleh Kak Askia Uzul Fahak. Kepada Kak Askia dipersilahkan. Yang kelima yaitu database control. Database control mengacu pada tugas menegakkan peraturan untuk menyediakan data yang benar kepada pengguna dan aplikasi basis data yang autentik. Agar data yang benar tersedia untuk pengguna, semua data harus sesuai dengan batasan integritas yang ditentukan dalam database. Selain itu, data harus disaring dari pengguna yang tidak berwenang untuk menjaga keamanan dan privasi database. Kontrol database adalah salah satu tugas utama dari database administrator atau DBA. Dimensi kontrol database ada 3, yaitu yang pertama autentikasi, yang kedua hak akses, dan yang ketiga kendala integritas.
Untuk materi yang terakhir yaitu output control akan dipresentasikan oleh Kak Adinda Yuli Septiani. Kepada Kak Adinda, dipersilahkan. Materi yang keenam, output control. Apa itu kontrol keluaran atau output control? Kontrol keluaran atau output control adalah proses dalam manajemen yang mengawasi hasil, yang mencakup pemantauan dan pengukuran variabel seperti waktu, laju, dan kecepatan untuk memastikan bahwa semua bagian berjalan secara efisien. Mengapa pengendalian keluaran penting? Kontrol keluaran sangat penting karena memberi Anda hasil yang terukur. Anda dapat menentukan tingkat kinerja dan memantau apakah kinerja bisnis memenuhi harapan atau tidak. Kontrol output di manufaktur. Pengendalian keluaran adalah suatu sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa produk yang dibuat di suatu pabrik telah memenuhi standar. Sistem ini memantau dan mengukur berbagai aspek produksi dari mesin individu atau proses kerja. Fitur sistem kontrol keluaran. Kontrol keluaran adalah proses aktif. Ini termasuk evaluasi berkelanjutan dari produk dan layanan. Ini adalah tindak lanjut dari manajemen fungsional. Ini adalah proses berwawasan ke depan. Kontrol keluaran adalah tindakan pencegahan, mengurangi kerugian, pemborosan, dan penyimpanan dari standar. Mengambil tindakan korektif berdasarkan umpan balik. Tujuan pengendalian keluaran untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai standar yang ditentukan untuk mencapai output yang diinginkan, untuk mengetahui kegiatan organisasi, untuk mengetahui tindak korektif dengan upaya, biaya, dan waktu yang minimum, dan untuk menyinkronkan upaya dan kegiatan campuran. Langkah-langkah untuk menjaga standar produk dan layanan keluaran. Yang pertama, pembentukan standar. Yang kedua, evaluasi kinerja. Yang ketiga, bandingkan kinerja standar dan kinerja aktual. Yang keempat, anatomi penyimpangan. Dan yang kelima, ambil tindakan korektif. Contoh kontrol keluaran. Sebuah perusahaan penerbangan terkenal pernah kehilangan saham dan tertinggal jauh di belakang para pesaingnya dalam daftar maskapai terpercaya selama beberapa waktu. Manajer melangkah ke masalah ini dan segera diketahui bahwa tidak lebih dari 77% penerbangan mencapai tujuan tepat waktu. Itu adalah masalah yang signifikan dan harus diselesaikan dengan cepat. Maskapai penerbangan mulai mengatur periode pelatihan karyawan yang rumit dan hanya memperkerjakan pilot berpengalaman untuk sementara waktu. Kemudian, mereka memperkenalkan kebijakan dan hukuman yang ketat bagi yang melanggarnya. Semua ini memiliki efek positif dan segera dalam waktu 5 tahun. Maskapai penerbangan menemukan diri mereka kembali ke dalam permainan dan juga menghasilkan keuntungan beberapa juta dolar. Keuntungan kontrol keluaran. Yang pertama, dapat membantu mencapai tujuan organisasi, menggunakan sumber daya secara efektif, menentukan ketepatan standar produk, memotivasi pekerja bawahan, mengurangi kesalahan dan menjaga kualitas produk, dan keterbatasan kontrol keluaran. Tahap kontrol output. Yang pertama, ada tahap input, yang kedua ada tahap konversi, yang ketiga ada tahap keluaran. Jenis sistem kontrol organisasi. Yang pertama, pengendalian keluaran, yang kedua kontrol perilaku, yang ketiga kontrol klien. Mode manajemen. Manajemen berdasarkan tujuan atau MBO, lingkaran kualitas, dan kelompok pelatihan sensitif atau kelompok T. Baik, terima kasih kepada para presenter dari kelompok 3 dan 6. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi materi pertama sampai ke-6. Hasil kesimpulannya yaitu, kontrol output adalah strategi yang digunakan bisnis untuk menjaga kualitas produk atau layanan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan standar untuk produksi dan menegakkannya. Ini akan membantu memastikan bahwa perusahaan menghasilkan produk berkualitas tinggi secara wajar. Ini mungkin terdengar seperti cara mudah untuk mempertahankan barang dan jasa berkualitas tinggi, namun itu bukan tanpa kekurangan. Dalam hal memenuhi standar keluaran yang diinginkan, kita hanya sebaik tim kita
membutuhkan setiap anggota untuk memahami peran mereka agar mereka semua bersama-sama mencapai tujuan itu, yang berarti memastikan mereka memiliki akses dan masukan ke dalam keputusan ini juga. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya selaku moderator. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 dan 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.